Baik, untuk bunda-bunda masih ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Angkat Terakhir, tangannya boleh? angkat Mana? tangan. Oke, masih banyak ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wia, saya dari Bogor Pak Ustadz. Saya sudah menikah selama 7 tahun lamanya Pak Ustadz. Selama pernikahan saya awalnya baik-baik saja. Tapi setelah adik ipar tinggal sama saya, adiknya suami, di dalam rumah itu jadi bertengkar terus sama suami. Terus adik ipar saya ini setiap ngomong selalu nyakitin hati saya Pak Ustadz. Jadi saya mengadu ke suami, saya ngadu ini adik kamu begini. Tapi tanggapan suami justru saya yang disalahkan Pak Ustadz. Justru dia lebih membela adiknya Pak Ustadz daripada saya. Selang waktu hampir 3 bulan kami serumah sama adiknya Pak Ustadz. Saya bertengkar hebat sama adiknya di hadapan suami. Tapi justru yang dibentak itu saya di hadapan adiknya Pak Ustadz. Terus saya ngomong sama suami Pak Ustadz, kamu lebih milih aku apa adik kamu? Akhirnya tanpa sengaja dia menjawab lebih sayang ke adiknya Pak Ustadz, karena dia lebih pentingin keluarga. Akhirnya waktu itu Pak Ustadz tahun 2024 tanggal 9 Januari saya pulang kampung ke Padang Pak Ustadz. Saya bawa anak saya yang masih umur 5 tahun. Suami saya ikut nganterin saya ke rumah keluarga. Nyampe di rumah orang tua saya dipulangin Pak Ustadz. Saya dikasih talak 1. Setelah setahun berlalu kita pisah, akhirnya dia mujuk saya Pak Ustadz. Dia ingin balik lagi, memperbaiki rumah tangga lagi. Tapi alhamdulillahnya Pak Ustadz, saya memberikan kesempatan itu. Kita udah baik lagi dan nikah lagi Pak Ustadz. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, apa yang dijanjikan ke saya, katanya pengen berubah. Buktinya tidak ada Pak Ustadz. Sudah 3 bulan saya di sini, saya dijauhin keluarga suami, saya disisihin Pak Ustadz. Apalagi saya tinggal di lingkungan suami Pak Ustadz. Saya dekat sama lingkungan ipar semua Pak Ustadz. Saya di sini merantau, saya sendiri. Sekarang kita menjalankan rumah tangga diem-dieman aja karena menyesuaikan lagi Pak Ustadz. Karena setelah bercerai 1 tahun tadi, jadi kita menyesuaikan lagi. Baru 3 bulan saya kembali ke Bogor. Terkadang hati saya berat buat bertahan, tapi demi anak Pak Ustadz, karena saya anak broken home. Jadi saya tidak mau anak saya merasakan itu Pak Ustadz. Sampai ada kala saya menangis di hadapan anak. Anak saya menyadari Pak Ustadz, dia selalu ngomong, kita berdua aja bunda, gak usah sama ayah, gak apa-apa. Anak saya sampai sepaham itu Pak Ustadz, anak saya laki-laki. Yang ingin saya tanyakan, apakah salah saya ingin dibela sama suami di hadapan keluarganya? Terus apakah salah saya ya Pak Ustadz meragukan takdir Allah? Saya rasanya berat Pak Ustadz menjalankan pernikahan seperti ini. Karena suami saya orangnya silent treatment. Mau saya marah atau mau gimana pun nggak pernah ditanya. Saya dibiarin sendiri, semandiri itu Pak Ustadz. Sampai pada akhirnya dia ngeluarin kata-kata, kan karena saya tidak bekerja, saya ibu rumah tangga Pak Ustadz. Katanya saya nyusahin, jadi akhirnya saya cari kerjaan dan buka usaha sendiri Pak Ustadz. Biar saya nggak minta suami terus. Bunda, tidak ada rumah tangga yang ingin menemukan kegagalan di rumah tangganya. Iya apa iya? Setiap rumah tangga ingin berjalan dengan penuh kebaikan. Maka nanti
Kauya, tolong diingat ya. Ada dua hal tentang rumah tangga yang harus kita pahami. Satu, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu ibadah, berarti ada pahalanya atau tidak? Ada. Pahalanya kecil apa besar? Besar. Kalau pahalanya besar, godaannya dikit apa banyak? Banyak. Termasuk godaan di sini mungkin suami lebih membela iparnya, adiknya sehingga lupa dengan istrinya. Itu godaan. Agar barangkali pahala ibadahnya lebih besar. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat belajar. Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Di rumah tangga ada ujian atau tidak? Kauya, Aa percaya bukan hanya kauya yang punya masalah demikian. Mungkin di sini atau di luar sana mungkin ada suaminya juga yang sering silent treatment sama istrinya. Dan didiamkan itu menyakitkan. Betul tidak? Karena rumah tangga itu isinya ngobrol, komunikasi. Maka nanti ada yang harus kita bangun, apa? Kedekatan sama Allah. Karena yang dekat rumah tangganya bersama Allah, Allah titipkan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kamu sekalian pasangan. Agar kamu sakinah, mawaddah, warahmah. Pesan dari AA, kauya coba. Kauya lebih sibuk mendekat kepada Allah. Belajar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, doain suami. Baca Quran. Doa, zikir. Ibu jangan pernah putus asa ya ketika diuji dengan suami. Jangan merasa bahwa itu ujian yang paling berat. Bukan. Bukan. Kadang kita harus diuji dengan pasangan. Karena saat diuji dengan pasangan kita bisa sholat lebih khusyuk. Betul gak? Doanya lebih panjang, sujudnya lebih lama. Ketika doa bisa menangis. Selama suami mau berubah dan bisa berubah, bertahan. Tapi kalau dirasa memang sulit untuk bisa menemukan kebaikan lagi, ya hati butuh bahagia. Saya termasuk yang tidak setuju kalau bertahan hanya karena anak. Bertahan itu karena kita tahu akan ada kebaikan yang bertumbuh dan akan ada perbaikan setelah melakukan kesalahan. Bukan semata-mata karena anak. Salam buat anak-anak. Anak mah tetap kita jaga. Dan jangan khawatir. Jangan sampai apa yang terjadi dengan kita waktu itu harus terulang kembali saat ini. Jadi kauya harus kuat. Berjalan. Gak usah khawatir. Urusan rezeki, urusan anak. Ada yang ngatur. Tugas kita hanyalah berserah. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Saya tunggu banget maaf dari adik ipar saya Kak. Sangat-sangat menunggu sampai saya pernah bilang gini Kak di hadapan dia. Kalau kamu nikah nanti semoga kamu dapat ipar yang sama ya kayak kamu ke aku gitu. Tadi udah agak tenang ya Kak. Awalnya saya ragu banget Kak sampai mikir kayak apa saya pulang lagi, apa pisah lagi gitu Kak. Tapi setelah dengar kata Ustadz tadi saya jadi paham Kak. Selagi bisa diperbaiki saya ingin memperbaiki. Soalnya pengen nikah sekali seumur hidup. Bunda,
Istri belajar jadi makmum yang baik. Suami belajar jadi imam yang baik. Kalau imam dan makmum sudah bertumbuh dalam kebaikan, pasti Allah akan titipkan kebaikan. Itulah doa yang kita panjatkan ketika ada orang yang menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan untuk yang menyenangkan di rumah tanggamu. Dan semoga Allah berikan keberkahan untuk yang tidak menyenangkan di rumah tanggamu. Percayalah, tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Semua diuji dengan ujiannya masing-masing. Jangan pernah mencari yang sempurna, tapi temukanlah seseorang yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan yang kita miliki. Insya Allah. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Jika pagi ini ada yang sedang susah, mudahkan urusannya. Jika pagi ini ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika pagi ini ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakitnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Saya Paula Verhoeven, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.